Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Iis Aisyah, SPD MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah kewirausahaan, serta teman sejawat kelas yang saya banggakan dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan dan salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kami akan menyampaikan terkait ide bisnis yang telah kami rancang, kami kerjakan, yakni ide bisnis kreatif desain. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan pertama Nadia Fadhilah selaku penyaji kedua, kemudian Seli Rahmawati Sabani selaku penyaji pertama, dan saya sendiri selaku moderator dan penyaji ketiga. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu terkait gambaran umum kreatif desain ini. Kreatif design adalah ide bisnis di bidang jasa berupa layanan bimbingan atau kelas pengeditan atau editing secara online atau virtual, baik itu video, foto, dan desain grafis lainnya sesuai dengan minat pelanggan atau konsumen. Pada bisnis ini, pelatihan atau kelas editing itu dibagi 3, yakni kelas editing video, kelas editing infografis, dan kelas editing foto. Nah, teman-teman, di era serba digital ini, tak heran kita banyak menemui infografis-infografis yang semakin canggih dan menarik. Sudah banyak bisnis atau usaha-usaha yang menggunakan desain grafis seperti banner untuk melakukan promosi. Selain itu, generasi milenial saat ini juga seringkali membuat sebuah video-video atau konten-konten yang kreatif dan menarik. Bukan hanya sebagai penyalur hobi, namun juga sebagai usaha dalam memperoleh pendapatan. Hal itu semuanya sejatinya tak lepas dari yang namanya editing. Oleh karena itu, mengikuti perkembangan zaman saat ini, kami membuat sebuah ide bisnis berupa layanan di bidang pengeditan berupa kelas atau kursus editing, dan yang kami namakan dengan kreatif design, yang merupakan sebuah singkatan dari kata kreatif dan inovatif. Kami berharap nama tersebut dapat mencerminkan kualitas ataupun kinerja bisnis kami. Nah, selanjutnya adalah pemaparan terkait BMC Creative Design. Pertama akan disampaikan oleh Saudari Seli Rahmawati. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk menjelaskan materi. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan customer segment. Nah, target pasar atau sasaran pasar pada bisnis ini, yang pertama itu ada pelajar atau siswa sekolah. Yang kedua, yaitu ada mahasiswa. Yang ketiga, ada pendidik atau guru. Dan yang keempat, ada masyarakat umum atau masyarakat biasa. Yang pertama itu ada pelajar, siswa, sekolah, dan mahasiswa. Kami memilih pelajar atau siswa sekolah dan mahasiswa sebagai target pasar bisnis kami karena melihat peluang saat ini, yang mana kebanyakan mereka mendapati tugas yang berkaitan dengan pembuatan video edukasi atau desain grafis lainnya, seperti poster. Di sini kami ingin memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membangun bisnis kreatif desain, terutama di era digital saat ini, dengan memberikan layanan bimbingan atau kelas editing agar pelanggan tersebut dapat belajar dan memahami pembuatan video atau desain grafis. Selain itu, di era digital ini banyak juga minat masyarakat, khususnya pelajar sekolah atau mahasiswa yang meningkat dalam membuat konten-konten video yang menarik dan digemari. Selanjutnya yaitu pendidik atau guru. Di era sekarang masih ada guru atau dosen, baik itu di perguruan tinggi atau SMP dan SMA, yang masih kurang memanfaatkan teknologi. Ada banyak guru di luar sana yang dalam pembelajarannya itu belum bisa memanfaatkan media pembelajaran yang efektif dan inovatif. Jadi, di sini kami mempunyai ide bisnis dalam membantu serta memanfaatkan peluang dari kekurangan yang dimiliki oleh beberapa guru. Selanjutnya, yaitu ada masyarakat umum atau masyarakat biasa.
Untuk masyarakat umum pun bisa mengikuti kelas ini karena penyajian materi atau pelatihan yang pun mudah diterima untuk setiap kalangan masyarakat. Banyak juga masyarakat yang kini beralih profesi sebagai seorang YouTuber untuk mendapatkan pendapatan. Nah, kesempatan ini kami jadikan peluang bisnis karena dalam membuat konten video YouTube yang menarik itu tentu tak lepas dari yang namanya pengeditan. Selanjutnya yaitu ada value proposition. Yang pertama itu ada layanan tanya jawab di luar jadwal atau di jam kerja. Adanya sharing session antara pelanggan dengan tim bisnis kami meskipun di luar jadwal bimbingan pengeditan, namun masih tetap di jam kerja atau operasional. Yang kedua, harga yang terjangkau dan kecepatan layanan. Kami menawarkan harga yang terjangkau dan tidak terlalu mahal, serta kecepatan pelayanan agar para konsumen akan tetap membeli atau berlangganan pada jasa yang kita berikan. Selanjutnya, mendapatkan e-sertifikat dan video tutorial. E-sertifikat akan diberikan kepada anggota yang telah mendaftar kelas sekaligus link khusus terkait video tutorial pengeditan yang lengkap. Dan tentunya berbeda dari konten video yang disajikan untuk channel YouTube. Nantinya, setiap anggota yang telah selesai mengikuti kursus akan diberi akses ke website kami dan diberi username serta password masuknya untuk memperoleh sertifikat dan menonton video tutorial. Selanjutnya, yaitu mendapatkan software aplikasi editing. Selain memperoleh sertifikat dan video tutorial, setiap orang yang telah mendaftar dan menyelesaikan kelas akan mendapatkan software aplikasi editing sebanyak 3 software, yakni Wondershare Filmora 9, Adobe Lightroom, dan Easily. Selanjutnya yaitu ada channel. Usaha yang akan kami lakukan dalam menjangkau konsumen atau pelanggan untuk memberikan value proposition yang dimiliki adalah yang pertama itu melalui media sosial. Nah, adapun media sosial yang akan digunakan untuk media promosi yaitu yang pertama ada Instagram melalui paid promote, yang kedua ada Facebook, yang ketiga YouTube. Selanjutnya itu ada Google Ads Express. Google Ads Express ialah jaringan iklan milik Google yang memungkinkan untuk menampilkan iklan di halaman search engine result page seperti YouTube, aplikasi Google, juga media lain yang punya afiliasi dengan Google. Selanjutnya yaitu ada personal selling. Personal selling terjadi ketika perusahaan mengirimkan salesman mereka untuk menjual atau menawarkan produk dan layanan dengan langsung bertatap muka. Jadi, kami akan mengunjungi secara langsung target konsumen yang dianggap potensial untuk dikunjungi. Selanjutnya itu ada customer relationship. Tipe hubungan yang akan dijalin dengan para pelanggan pada bisnis yang kami lakukan, yakni yang pertama itu aktif atau interaktif dengan konsumen, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, yakni melalui media sosial seperti live Instagram. Yang kedua yaitu mengadakan giveaway melalui media sosial 1 bulan 1 kali supaya tetap menjalin komunikasi dan hubungan yang baik dengan para customer. Yang ketiga yaitu membuat komunitas secara online sehingga pelanggan dapat bertukar pikiran dan saling berbagi satu sama lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Sri Ramawati atas penjelasannya. Selanjutnya akan disampaikan kembali oleh penyaji kedua, yaitu Nadia Fadhila. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya adalah key activities. Nah, aktivitas-aktivitas utama yang dilakukan yang pertama adalah pelaksanaan bimbingan atau kelas editing. Yang kedua itu adalah membuat sebuah vlog atau video untuk konten YouTube, misalnya tentang saran aplikasi pengeditan yang bagus, ataupun tutorial pengeditan video maupun desain grafis lainnya. Yang ketiga adalah sharing pengalaman atau ilmu mengenai bidang pengeditan di komunitas dan berinteraksi atau berdiskusi dengan anggota. Selanjutnya adalah key partnership. Nah, mitra utama dari bisnis kami ini yaitu ada ahli desain dan juga ada ahli komputer. Untuk selanjutnya adalah key research. Nah, key research dari bisnis kami adalah yang pertama ada fasilitas yang berupa komputer, laptop, mouse, lemari, dan lain sebagainya. Kemudian ada intelektual yang berupa pengetahuan dan juga database dari pelanggan. Yang ketiga ada
manusia atau human yang kompeten pada bidangnya, kemudian ada finansial yang berupa uang tunai, kredit, atau kebutuhan-kebutuhan lain untuk memenuhi kebutuhan sumber daya perusahaan. Yang terakhir ada teknologi yang berupa penguasaan teknologi terbaru yang menjadi penentu untuk mewujudkan value proposition yang dijanjikan kepada pelanggan. Selanjutnya ada revenue stream. Nah, revenue dari ide bisnis kami yang pertama adalah dari jasa yang ditawarkan. Nah, jasa yang ditawarkan ini berupa layanan bimbingan atau kelas pengeditan. Yang kedua adalah dari channel YouTube. Nah, channel YouTube saat ini itu banyak digunakan untuk kepentingan di dalam bisnis. Nah, selain sebagai ajang memperkenalkan produk, jasa, atau promosi, YouTube juga bisa membuat konten-konten video sehingga bisa menambah pendapatan atau revenue. Nah, saat ini YouTube menjadi salah satu platform yang paling diminati oleh publik, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di berbagai negara. Nah, maka dari itu, kami berencana untuk membuat channel YouTube dan membuat konten-konten video yang menarik dan tentunya juga bermanfaat. Misalnya, terkait tips-tips atau tutorial singkat dalam pengeditan, saran software atau aplikasi-aplikasi yang baik dan bagus dalam pengeditan tersebut. Kemudian ada dari pengadaan webinar berbayar. Pengadaan webinar ini dimaksudkan untuk menambah pendapatan. Nah, dengan mengadakan webinar ini, orang-orang juga akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada bidang editing. Nah, dengan adanya webinar berbayar, uang hasil dari webinar bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, khususnya itu pada kegiatan operasional dari perusahaan. Yang terakhir ada cost structure. Nah, komponen-komponen biaya yang dikeluarkan dalam bisnis ini meliputi biaya tetap dan juga biaya variabel. Biaya tetapnya yaitu terdiri dari gaji admin dan tutor, kemudian ada sewa tempat, biaya promosi, biaya pemeliharaan, biaya wifi, biaya langganan aplikasi premium, kemudian biaya penyusutan aktiva tetap. Nah, biaya variabelnya itu terdiri dari biaya listrik dan juga air. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nadia yang telah menjelaskan. Selanjutnya, untuk rincian estimasi modal, pendapatan dan biaya setelah laba dan rugi akan dijelaskan oleh saya sendiri. Teman-teman bisa lihat ya pada tabel berikut terkait estimasi modal usahanya yang mana berupa 150 juta rupiah. Kemudian untuk pendapatan, teman-teman bisa lihat rincian dari tabel ini, kemudian jumlahnya itu sekitar 87.800.000 untuk pendapatan, kemudian biayanya sudah dirinci juga, teman-teman bisa lihat jumlahnya itu sekitar 30.966.000. Nah, ini untuk estimasi laba atau rugi, di mana ketika sudah dihitung mendapatkan laba sekitar 56.833.000. Nah, ini adalah perhitungan penyusutan aktiva tetap, di mana penyusutan ini termasuk ke dalam biaya. Nah, selanjutnya adalah terkait sistem dan langkah kerja program kelas online editing ini atau sistem dan langkah kerja creative design. Yang pertama, ketika seseorang ingin bertanya atau bergabung dengan bimbingan di creative design, maka hubungi nomor WhatsApp yang telah tertera ataupun website kami dan isi data diri terlebih dahulu. Nah, kemudian jika berminat, tentukan bimbingan atau kelas yang dibutuhkan. Nah, di sini kan kami menyediakan 3 kelas, yaitu kelas editing video, kelas editing infografis, dan kelas editing foto. Ketiga kelas ini sama-sama memiliki jumlah pertemuan, yakni 8 kali, durasi per pertemuan juga sama, 1,5 jam, medianya juga sama, Zoom dan web. Hanya saja harga untuk kelas editing video ini sebesar 300.000 untuk waktu 2 minggu, di mana 1 minggunya itu ada 4 kali pertemuan, dari mulai hari Senin sampai Kamis. Sedangkan untuk kelas editing infografis dan kelas editing foto itu dikenakan harga sebesar 200.000 selama 2 minggu juga, dari hari Senin sampai Kamis.
Kemudian selanjutnya lakukan pembayaran sebesar nominal yang telah ditentukan melalui Bank BRI, kirimkan bukti pembayaran pada WhatsApp ataupun web yang sudah kami sediakan sebagai bentuk konfirmasi. Lalu setelah memperoleh konfirmasi, admin kami akan memasukkan pendaftar ke grup bimbingan atau kelas editing yang dipilih, misalnya melalui WA ataupun Telegram. Admin akan mengirimkan informasi mengenai jadwal kelas pada grup yang telah tersedia. Nah, live Zoom kelas rasa offline itu akan diadakan setiap hari Senin sampai Kamis dengan durasi 2 minggu. Lalu apabila ada anggota yang tidak dapat hadir ataupun mengikuti kelas, tidak perlu khawatir karena kami juga menggunakan sistem class recording sehingga bisa direview di lain waktu. Lalu live Zoom kelas memungkinkan peserta untuk tanya jawab langsung dengan tutor dan kami juga membuka layanan tanya jawab beserta diskusi melalui media grup WA ataupun Telegram selama bimbingan. Selain itu, anggota dapat bebas bertanya kepada tutor di luar jadwal bimbingan selama masih di jam kerja. Semua materi atau penjelasan yang disampaikan dapat diakses kembali dengan mudah melalui website kami dan peserta yang telah berhasil menyelesaikan kelas bisa memperoleh e-sertifikat dan yang lainnya. Nah, ini benefitnya itu adalah ilmu yang bermanfaat, yakni khususnya terkait ilmu editing, kemudian ada e-sertifikat dan video tutorial, selalu ada software aplikasi editing yang telah dijelaskan sebelumnya. Ini adalah rancangan desain website atau visualisasi dari website resmi kami www.creative.design.com. Untuk yang pertama, tampilan yang pertama akan muncul seperti ini. Kemudian klik garis 3 di samping kiri atau bagian menu untuk memperoleh segala informasi yang tertera. Nah, ketika sudah mengklik garis 3 ini atau bagian menu, maka akan langsung muncul berbagai menu yang dapat ditampilkan. Misalnya jika ingin melihat informasi terkait kelas editing foto, maka klik menu kelas editing foto. Nah, di sini ada menu chat us on WhatsApp, lalu ada training system, kelas editing video, kelas editing foto, kelas editing infografis, benefit member, dan find us on YouTube. Ini adalah tampilan menu chat us on WhatsApp. Jadi misal seseorang ingin mendaftar ataupun bertanya, maka bisa menghubungi nomor WhatsApp berikut. Kemudian ini tampilan menu training system untuk mengetahui informasi-informasi terkait sistem pelatihan atau kelas editing di Creative Design. Ada sistem online Zoom class, kemudian kelas recording, kemudian ada tanya jawab yang sudah dijelaskan di sini di tampilan ini. Nah, ini lanjutan dari menu training system. Ada fleksibel, akses mudah, kemudian diskusi aktif. Lalu di sini ada tampilan menu kelas editing video. Di sini sudah tertera mengenai ketentuan-ketentuan atau informasi terkait kelas tersebut. Jika seseorang berminat atau ingin mengikuti kelas editing video, maka bisa mengklik daftar sekarang. Ini tampilan menu kelas editing foto. Di sana juga sudah tertera mengenai ketentuan-ketentuan ataupun informasi terkait kelas tersebut, begitupun dengan kelas editing infografis. Nah, ini adalah tampilan menu benefit member. Menu ini digunakan untuk setiap member atau anggota yang telah menyelesaikan kelasnya dan berhasil memperoleh 3 software aplikasi editing, kemudian e-sertifikat, dan video tutorials. Sebagai contoh, jika seseorang atau anggota ingin menonton video tutorials, maka setiap member akan diberi username dan password-nya masing-masing untuk masuk. Hal tersebut dikarenakan menu-menu ini khusus untuk orang-orang yang telah mendaftar dan mengikuti kelas. Ketiga unsur di menu benefit member ini akan terhubung langsung ke link Google Drive. Kemudian ini adalah tampilan menu Find Us on YouTube untuk mengetahui channel YouTube Creative Design. Nah, ini adalah suatu gambaran atau tampilan jika seseorang berminat mengikuti kelas dan mengklik ikon daftar sekarang pada kelas yang diminati sehingga otomatis beralih ke nomor WhatsApp resmi kami. Setelah itu, admin kami memproses setiap pendaftaran yang masuk dan memberikan arahan
untuk memberikan identitas serta melakukan pembayaran. Adapun ini adalah visual poster yang akan digunakan sebagai ajang promosi melalui media sosial maupun secara langsung disebar di beberapa wilayah. Baik, demikian tadi penjelasan ataupun rancangan ide bisnis yang telah kami sampaikan pada hari ini. Sebagai penutup, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sebagai moderator memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun sikap dari kelompok kami. Dan terima kasih banyak untuk perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.